come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Mari seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengibarkan bendera dan memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk adanya hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah kami nyatakan ucapan syukur kami Tuhan melalui puji-pujian Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan melalui tepuk tangan kami Tuhan. Ucapan syukur kami melalui tari-tarian kami Tuhan. Ucapan syukur kami melalui sorak-sorai Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Kami siap Tuhan membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita, mari yang siap bertepuk tangan menari buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Sukacita surga hadir di tempat ini, amin. Amin. Mari kita ingin bersaut-sautan, kita katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Sekali lagi nyatakan. Bersuka di dalam Tuhan.
kuasa surga di tempat ini? Amin. Berikan salam kiri kananmu, kasih senyuman yang terbaik. Katakan, kita lebih dari pemenang, amin. Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan imanmu nyatakan, kita lebih dari pemenang, amin. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Satu suara nyatakan, kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Satu suara nyatakan, yes, dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Lebih tinggi angkat tanganmu, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Sama-sama dengan iman nyatakan, yes, kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih
setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ya, ku menang, ku menang. Dengan iman nyatakan, ku Haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami terima kemenangan daripadamu di hidup kami Tuhan. Amin. Kami bawa pulang Tuhan. Kami jadi berkat di rumah kami, di lingkungan kami, di sekolah kami, bahkan di pekerjaan kami Tuhan Yesus. Biarlah namamu Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari mengalami keajaiban Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada puji Dia, sebab banyak Dia lakukan. Oh, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar di hidup kita, bahkan kita tidak bisa hitung pakai jari kita. Mari bersyukur, Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kedua tangan kami terangkat Tuhan, segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Puji-Mu,
puji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sukacita yang Kau berikan. Untuk kemenangan yang Kau berikan bagi hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ingin Tuhan melakukan Tuhan sesuatu yang besar Tuhan. Pagi hari ini di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar Tuhan, bukan hanya mulut, hati kami Tuhan yang memuliakan-Mu. Biarlah sebagian yang dari kami punya Tuhan. Kami bisa mempersembahkan Tuhan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi Tuhan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Semua, apa kabar? Hari ini boleh saya mengatakan merdeka, merdeka. Haleluya. Tapi merdekanya kita beda saudara. Sebelum kita memahami merdekanya kita istimewa seperti apa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau jadikan kami orang-orang yang merdeka. Bawa kami kepada pengertian firman-Mu. Sehingga kami tahu kemerdekaan apa yang telah kami terima dan apa hasilnya, apa dampaknya supaya hidup kami berkenan kepadamu dan memperluas kerajaan-Mu di Indonesia ini. Terpujilah Engkau, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, hari ini judul firman Tuhan adalah kemerdekaan membawa kepada pengudusan. Kita mau lihat saudaraku ayat-ayat firman Tuhannya ya. Yuk silakan. Ini ayat yang kita mau renungkan bersama-sama, saudara, kita baca ya. Roma 6 ayat 22 mengatakan 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Ada beberapa kata di situ saudaraku yang saya beri warna kuning untuk menjadi perhatian kita semua bersama-sama. Yang pertama-tama adalah kata dimerdekakan dari dosa. Indonesia hari ini merayakan 80 tahun sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan bangsa lain. Sehingga kedaulatan negara ini sempat terganggu ratusan tahun. Tapi puji nama Tuhan ya, 80 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka. Sehingga kita yang sekarang hidup kita nggak pernah tahu seperti apa itu kelakuan penjajahan waktu itu. Betapa sengsaranya, betapa ngerinya, betapa sedihnya, betapa laparnya, betapa susahnya kita nggak pernah bisa ngerasain. Kita cuma dengar dari cerita orang-orang tua atau kita cuma bisa lihat film-filmnya. Betul saudara? Tapi ada satu yang kita semua dan setiap orang rasakan. Ketika belum merdeka dari dosa, ketika belum merdeka dari perbuatan-perbuatan segala kuasa yang jahat yang ada sebagai penguasa dunia ini. Ketika kita belum merdeka dari kedagingan kita, ketika kita belum merdeka dari dunia ini, kita semua tahu rasanya. Betul? Enggak ada yang ngaku. Saudara pernah hidup di bawah kungkungan dosa? Pernah? Pernah hidup di bawah kungkungan kuasa gelap? Pernah hidup kita di bawah saudaraku ya ikatan kedagingan. Pernah. Ya. Dan kita tahu bagaimana rasanya. Kita tahu bagaimana terkungkungnya kita, bagaimana terikatnya kita, bagaimana begitu dikuasai. Sekalipun kita mau pergi, kita tidak mau lagi melakukannya. Kita tidak mau lagi merasakannya. Kita tidak mau lagi memikirkannya. Tapi kita tahu ada satu kuasa, ada satu ikatan yang menguasai kita. Dan kita semua yang telah dimerdekakan, kita bersorak mengatakan, haleluya, terpujilah Tuhan, aku merdeka. Amin saudara. Jadi mari maknakan kemerdekaan ini tidak semata-mata kita lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, Inggris, Portugal. Setahu saya itulah negara-negara yang pernah menjajah kita. Tapi mari kita menyadari apa ya yang pernah mengikat aku? Dosa. Dosa apa ya yang pernah mengikat aku dan aku sudah dimerdekakan? Kedagingan model apa ya yang pernah mengikat aku dan aku sudah dimerdekakan? Amin. Itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih membuat kita menderita. Karena upahnya adalah maut dan kematian yang kekal. Kalau ngomong bangsa Indonesia, ya paling-paling didor mati gitu ya. Tapi itu kan baru cerita yang di bumi. Tetapi apa yang kita alami dan telah dimerdekakan Tuhan, itu sesuatu yang sangat panjang karena kekal sifatnya. Dan tidak hanya di bumi kita dibuat menderita, tapi itu terus di dalam perjalanannya. Makanya puji nama Tuhan hari ini, mari kita menyadari kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan kalau boleh saya bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa? Apakah masih ada di antara kita yang terikat, mungkin tidak lagi seperti dulu begitu banyak jenis-jenis perbuatan dosa. Mungkin sekarang sih udah enggak sebanyak dulu Bugem, tapi aku tahu masih ada kekuatan yang aku sebetulnya ingin lepas, tetapi dia masih ada menguasai aku. Nah, hari ini kita perlu belajar kepada firman Tuhan karena janji firman Tuhan dia merdekakan kita dari segala dosa. Amin. Jadi bagaimana dengan saya yang masih terikat oleh 1-2 perbuatan dosa? Ya, kita harus terus
berjalan bersama Tuhan dan sebentar kita mau melihatnya. Lalu yang kedua, saudaraku, dikatakan ketika kita sudah merdeka, kita ini menjadi siapa saudara? Hamba. Siapa di sini yang sadar saya tuh hamba Allah loh? Siapa yang tahu dirinya hamba Tuhan? Boleh angkat tangan? Ibu Gem, saya mah bukan pendeta. Pendeta iya tuh hamba Tuhan. Ya seenggak-enggaknya penatua dah. Atau pengurus dah. Kalau saya mah jemaat biasa. Bukan hamba Tuhan. Apa iya? Ayat ini buat siapa saudara? Buat semua yang sudah dimerdekakan dari dosa. Hidup dalam kebenaran. Amin. Mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Maka dia adalah hamba-hamba Allah. Maka kita semua saudaraku dipanggil Tuhan. Dimerdekakan oleh Tuhan untuk menjadi hambanya Allah. Amin. Katakan kiri kanan, kamu hamba Allah. Semua kita hamba Allah. Amin. Jangan minder ya. Aduh, malu aku nyebutnya. Jangan malu, kecuali masih ada dosa-dosa yang mengikat kita. Kalau iya masih ada dosa-dosa mengikat kita, kita harus bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan, katakan Tuhan merdekakan aku. Karena janjimu kepada semua umatmu, engkau memerdekakan kami. Amin. Maka kamu beroleh buah. Jadi saudara, kalau kita sudah merdeka dari dosa dan teman-temannya itu, maka Tuhan bilang kamu hamba Allah dan kamu akan beroleh buah. Amin. Ada hasilnya, ada buahnya yang membawa kamu kepada pengudusan dan akhirnya kepada hidup yang kekal. Mari kita lihat berikutnya saudaraku. Jadi di sini ada dua jenis saudaraku. Kalau dulu ya, kita semua yang bertobat, dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kecemaran, dulu kita hamba yang durhaka. Kita bebas dari kebenaran, hidup bisa semaunya sendiri. Udah tahu aturan, bodoh amat maunya gua. Tahu firman sama juga, ya semau-maunya gue lah. Firman silakan aja ngomong. Mana gue mau gue kerjain, mana gue gak mau gue masih suka ya. Gue kerjain apa yang gue suka, walaupun itu tidak sesuai dengan kebenaran. Masih bebas dari kebenaran, hidup semaunya, hidup seenaknya. Ya, terabas aturan ini, terabas aturan itu, terabas firman ini, terabas firman itu. Jangankan firman, ya, nilai-nilai moral yang ada di masyarakat saja dia bisa perlakukan dengan sembarangan. Maka dosa yang terjadi dan itu pasti memimpin kita kepada maut, kepada kematian. Betul saudara-saudara? Tapi kita semua sudah bertobat, amin. Kita semua sudah dimerdekakan, amin. Maka sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Kamu adalah hamba Allah. Jadi cuma ada dua pilihan. Mau jadi hamba dosa, apa mau jadi hamba kebenaran. Mau jadi hamba dari kedurhakaan, atau mau jadi hamba Allah. Itu saja pilihannya untuk kita memilih. Semoga kita di sini sudah memilih, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu dan bukan hamba dosa. Amin. Amin anak-anak muda. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Semua kita hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan dalam hidup. Kamu mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Pilih. Tidak ada pilihan tengah-tengah Tuhan, tidak ada. Di dalam Tuhan gak ada abu-abu. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Jangan aku mau ini besok ini. Lusa ini lagi. Besoknya ini lagi. Ntar minggu baru ini. Yang gitu saudaraku sudah jelas kategorinya tetap hamba dosa, hamba kecemaran, hamba kedurhakaan.
Tetapi siapa yang memilih menjadi hamba kebenaran, maka kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Pekerjaannya aja yang beda, fungsinya saja yang beda. Tapi kita semua apapun jabatan, atribut kita, titel kita, latar belakang kita, kita semua harus yakin dan percaya bahwa kami dimerdekakan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Amin. Siapa lagi mau bilang aku gak mau jadi hamba setan, tapi aku juga gak mau jadi hamba Allah. Jadi kamu mau jadi hamba apa? Ya aku mau jadi hamba diriku sendiri. Kalau masih seperti itu, dirinya yang masih mau berkuasa, dirinya punya mau. Itu kemana saudaraku? Ke hamba Tuhan atau ke hamba setan? Kalau masih diatur oleh diri sendiri, dekatnya ke hamba setan apa ke hamba Tuhan? Hamba Jadi siapa masih mau ngatur dirinya sendiri, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau diarahkan oleh tuntunan roh yang ada di dalam kita, jawab sendiri. Kamu tuh hamba Tuhan, apa hamba setan? Karena hamba Allah itu saudaraku, dia punya ciri, satu ciri yang tidak mungkin tidak ada. Cirinya adalah taat. Dia punya ketaatan. Karena dia tahu dia hamba. Hamba itu harus berfungsi ya taat. Mentaati tuannya. Betul? Semua yang jadi hamba mesti taat kepada tuannya. Kalau nggak mau taat sama Tuhan, jangan jadi hamba. Ya makanya aku nggak mau jadi hamba Tuhan. Sekali lagi banyak orang cari aman. Nggak ada yang aman. Pilihannya kalau nggak hamba Tuhan, kamu hamba kedurhakaan. Kalau nggak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, artinya kamu orang durhaka. Anak durhaka itu kan anak yang tidak taat sama orang tuanya, betul? Anak yang melawan sama orang tuanya. Apa bedanya kita? Jika kita melawan kehendak Tuhan, kita anak durhaka. Jadi hamba kebenaran, hamba Allah, ketaatannya itu saudaraku. Dia punya ketaatan. Ketaatan bukan terpaksa. Ketaatan karena rela. Kenapa sih rela? Kenapa sih mau? Karena dia tahu aku tuh tadinya luar biasa jahatnya. Dosanya udah gede banget, aku tuh gak bisa tebus dosaku. Dosaku sudah sangat mahal harganya. Saya kan udah berapa kali cerita di sini. Satu hamba yang berdosa, dosanya berapa nilainya? Dia punya hutang dosa berapa? Kalau di Indonesia kan udah 2,5 triliun. Tapi saya pikir-pikir 2,5 triliun waktu itu. Dengan 2,5 triliun waktu ini mahalan mana? Mahalan yang dulu kan, ini mau kita udah inflasi nggak tahu udah berapa kali sejak udah 2000 tahun yang lalu. Jadi dosa kita itu amat mahal, nggak ada yang bisa bayar, nggak ada, betul? Makanya ketika kita dibebaskan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang kudus, yang membersihkan hidup kita. Luar biasa kita bersuka cita, luar biasa kita berterima kasih. Sehingga kita katakan, oh Tuhan yang luar biasa, jadikan aku hambamu. Aku mau jadi hambamu. Karena engkau sudah menebus aku dengan harga yang begitu mahal. Ya kalau mau dihitung-hitung inflasinya sejak 2000 tahun yang lalu ke sekarang 2,5 triliun sekarang jadi berapa duit coba. Dulu aja saya lagi kecil duit 5 perak, tahu 5 perak? 5 rupiah aja masih bisa jajan. 5 rupiah, 10 rupiah masih bisa jajan. Sekarang udah gak ada tuh duit 5 perak, 10 perak, betul gak? Paling murah berapa sekarang? 100. Paling murah tuh. Jadi udah berapa kali lipat. Jadi kalau dulu nilainya
Wow, jauh lebih besar dari 2,5 triliun. Saudaraku, mau gak jadi hamba Tuhan? Kalau engkau ngerti benar, engkau dengan rela, Tuhan, aku hambamu dan aku mau taat segala kepemimpinanmu di dalam kebenaran. Aku tahu engkau tidak pernah berkata yang salah. Aku tahu setiap firman-Mu itu menuntunku kepada kebenaran. Aku percaya banget. Gimana gak percaya? Orang nyawanya aja udah diberi buat saya. Betul saudaraku? Engkau belum dibayar nyawa aja engkau percaya. Ada orang bayarin utangmu 100 juta pasti udah terima kasih. You mau apa aku kerjain dah. Ayo dah mau suruh apa aku disuruh kerja 10 tahun aku mau dah. Baru segitu. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Coba dihitung baik-baik. Apakah kita rela menjadi hamba Allah dan taat dipimpin oleh Dia di dalam kebenaran. Ini penting. Kenapa? Karena kebenaran demi kebenaran. Buah-buah kebenaran ini yang menunjukkan kita dan membawa kita kepada pengudusan. Jika kita tidak memahami ini, kita tidak mau jadi hamba Allah. Karena kita tidak mau taat kepada perintahnya. Kita tidak mau memandang perintahnya sebagai sesuatu yang penting dalam hidupku. Yang aku mau membayar harganya berapapun mahalnya. Jadi kita orang Kristen kita harus memahami ini saudara. Dulu kita siapa? Dengan harga yang sangat mahal. Sekarang Tuhan janjikan kita apa? Jadi hamba kebenaran. Jadi hamba Allah. Ada ketaatan dengan kerelaan. Rela untuk dipimpin kepada kebenaran yang ke-1, kebenaran kedua, kebenaran ketiga. Terus menerus dibenarkan, dikuduskan lagi dan dikuduskan lagi. Lanjut. Berikutnya, ya, mari kita baca ayat yang di atas. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata apa? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan Yesus tuh nebus kita buat apa sih? Memang kita happy, kita sukacita, kita gembira. Ditebus dari segala dosa dan ikatan-ikatan. Apalagi yang dulunya punya sering diganggu kuasa gelap ya. Ada orang-orang yang sering banget diganggu kuasa gelap. Tiap malam kuasa gelap muncul. Tiap malam muncul menampakkan mukanya yang jelek. Kan keganggu dia tidurnya. Terus dilepaskan, oh dia happy. Karena bertahun-tahun selalu diganggu kuasa gelap. Begitu dilepaskan dia happy. Tapi ingat, jangan cukup aku happy terus udah, enggak. Masih ada kelanjutan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Yang dikatakan di sini adalah tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Roh, jiwa dan tubuh kita saudara. Tuhan mau kuduskan semuanya. Jangan berikan dengan rela hanya satu aja. Tuhan oke dah, engkau boleh kuduskan rohku. Diberi roh yang kudus. Bahkan Roh Kudus tinggal di dalamku, oke, aku. Terus jiwamu bagaimana? Ya tergantung. Pikiranku nih kalau aku suka porno-porno ya yang porno-porno aku masih pikirin. Aku masih liatin juga di HP. Jika itu masih pilihan kita saudara, kita masih perlu diproses di dalam pengudusan dalam waktu entah berapa lama. Masalahnya Tuhan Yesus dekat lagi mau datang. Saudara dengar itu? Dengar itu? Kalau saudara suka buka YouTube, jangan buka yang aneh-aneh. Coba cari tahu. Di YouTube itu banyak hamba Tuhan bilang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita tidak bicara waktunya kapan. Tapi Yesus selalu katakan, sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Pendoa-pendoa di sini kalau berdoa, saya hitung sejak, kalau saya nggak salah, sejak April. Itu sering kali pesannya, aku segera datang,
aku segera datang. Bangun, bangkit, jangan tidur. Bangun, bersiap-siap, berjaga-jaga, bersiap-siap. Ini terus saudaraku yang digaungkan. Ya. Dan saya mendengar ini, wow, saya bilang Tuhan, aku tahu ini bukan sesuatu yang asal omong aja. Karena yang menyampaikan itu bukan 1-2 pendoa di tempat ini. Sudah beberapa pendoa dan beberapa kali disampaikan. Apalagi kalau kita juga memperhatikan suara-suara ya. Mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka yang suka berdoa, mereka yang suka baca firman Tuhan, bukan mereka yang cinta dunia loh. Kalau cinta dunia sih ngomong kayak gitu kita nggak usah ladenin, betul? Tapi ini orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak di antara mereka mendapatkan mimpi. Banyak di antara mereka Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan berkata, aku datang segera, aku datang segera. Saudara, sekarang kita jemaat GKPY udah sampai mana? Di dalam proses pengudusan yang Tuhan mau, yang dikatakan hendaklah engkau menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Kita tahu semua Yesus Kristus adalah sentral. Tokoh sentral dalam kekristenan. Untuk kita bercermin kepadanya. Untuk mata kita tertuju kepadanya. Untuk kita memberi hidup kita mau menjadi seperti Dia. Betul saudara-saudara? Itulah kekristenan. Kalau kita mengaku diri kita Kristen tetapi kita ogah untuk diubah menjadi serupa Kristus, saya mau bilang engkau bukannya orang Kristen yang sejati. Engkau cuma beragama Kristen supaya tidak disebut ateis. Tapi engkau bukan seorang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati mau memandang 1 Petrus 1 ayat 15 dengan hati yang sungguh-sungguh. Oh Tuhan, engkau mau aku di dalam seluruh hidupku sama seperti engkau yang kudus. Maka saudaraku mengisi kemerdekaan Indonesia hari-hari ini. Ada banyak orang, ayolah isi kemerdekaan dengan ini, dengan itu, dan ini, dan itu. Terus kita mengisi kemerdekaan ini dalam usia 80 tahun ini dengan apa saudara? Saya mau bilang satu, kita tahu fokus hidup kita setelah kita merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus adalah terus menerus memberi hidup kita dikuduskan, 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 dikuduskan lagi. Amin. Jangan ada yang bilang, Bugem saya udah baptisan air, udah kudus dong. Kok masih dikudus-kuduskan lagi? Oh belum apa-apa. Baptisan air mah baru awal. Awal hidup baru. Dalam hidup yang baru itu saudaraku, Yesus Kristus mau berperan. Dan kita berkata bukan aku Tuhan, tapi engkau yang memimpin aku. Itu baru sekali perjalanan. Aku udah jadi pemurid, aku udah jadi ICL. Apalagi yang harus dikuduskan? Siapa lagi terus yang bilang, aku malah udah jadi pengurus. Masa masih harus dikuduskan? Oh masih. Supaya seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang memanggil kamu. Amin, saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini bukan sesuatu yang gampang-gampang. Kita harus memberi waktu. Kita harus punya pengertian lebih lagi. Dimengerti lebih lagi. Disadari lebih lagi. Oh iya Tuhan. Betul. Aku memang harus kudus seperti Engkau. Tapi tanpamu aku tidak bisa. Betul saudara-saudara? Coba aja mau kudus-kudus sendiri tanpa Yesus. Pasti kita gagal. Karena yang dapat menguduskan kita adalah Dia sendiri. Mari kita baca Efesus 5 ayat 27, 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara kalau tanya saya, Bugem kita nih gereja apa sih?
Mau nyampe kemana sih? Apa misalnya kita mau mendirikan 1000 gereja? Apa kita bilang kita mau punya 500 komsel? Apa kita akan bilang kita mau punya jemaat misalnya 5.000 jemaat? Apa sih sebetulnya nih gereja maunya? Saya mau bilang saudara, tujuan kita ini. Efesus 5 ayat 27. Supaya siapapun jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kita terus saudaraku mengalami pengudusan demi pengudusannya. Mungkin tahun ini keuangan kita yang sedang dikuduskan. Biasanya ketika dikuduskan biasanya suka ada goncangan-goncangan. Menjadi ujian buat kita. Supaya yang benar tinggal tetap. Yang tak tergoncangkan tinggal tetap. Yang tergoncangkan biarkan dia berlalu. Mungkin cara kita bisnis yang salah. Atau apapun, mungkin hati kita tentang keuangan yang salah. Kalau ada bidang-bidang yang Tuhan mau kuduskan, biasanya terjadi goncangan. Tapi setelah itu buahnya adalah pengudusan. Amin saudara-saudara. Amin. Nah, setiap kita lain-lain ya, apa yang sedang Tuhan kuduskan tahun ini. Mungkin tahun depan lain lagi. Kalau masih ada tahun depan. Jadi ini target kita saudaraku. Bagaimana kita semua menyiapkan diri kita. Sehingga Tuhan berkata, engkau cemerlang di hadapanku. Engkau sudah dikuduskan dan semakin dikuduskan di dalam segala hal. Jadi jangan puas kalau 2 hal kita sudah bertobat. Tapi masih ada hal-hal yang kita sembunyikan. Jangan puas, jangan berhenti di situ. Katakan lagi kepada Tuhan, Tuhan terima kasih 2 hal engkau bereskan dalam hidupku tahun ini. Tahun lalu, tahun ini yang mana lagi Tuhan yang engkau mau bereskan? Bereskan, kuduskan. Sampai dengan yang paling akhir yang kita rela menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan udah gak ada yang lain. Tinggal satu ini emang kesenangan saya. Ini emang kesukaan saya. Saya masih berat melepasnya. Tapi ketahuilah Tuhan menunggu. Sampai engkau berkata, ya Tuhan, bagian yang paling aku suka pun aku serahkan kepadamu. Untuk engkau menguduskannya. Maka dia bekerja, kuasanya bekerja, kebenarannya bekerja. Dan engkau dijadikannya kudus, merdeka di dalam semua hal dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Supaya kita cemerlang. Kenapa sih mesti begitu? Ya supaya cemerlang tanpa cacat atau kerut. Atau yang serupa itu. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Ini terus nih, kapan beresnya? Ya selama kita hidup teruslah. Teruslah, jangan pernah berhenti. Minta Tuhan kuduskan sampai kita dinilainya cemerlang. Bukan kita loh yang menilai diri kita. Bukan gembala loh yang menilai saudara. Semua ini Tuhan yang sanggup menilai. Karena dia tahu sampai ke kedalaman hati kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Amin. Inilah kemerdekaan buat kita orang percaya. Sekarang kita harus pakai untuk nyampe ke sana. Dan nyampe ke sana hanya bisa kalau hidup kita berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudusnya. Bukan diri kita lagi, bukan diriku lagi. Amin. Mau belajar terus? Mau semangat terus? Haleluya, itu tujuan kita bersama-sama. Lalu berikutnya adalah selama kita di bumi terus kita ngapain dong? Kecuali proses pengudusan. Ini ada 2 hal berikut saudara yang ada di renungan kita. Yuk berikutnya dibuka. Pertama, berkarya sebagai perawat domba. Itu tugas kita semua. Kita baca Matius 9 ayat 36 mengatakan apa? Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara kalau saya ketemu dengan orang-orang baru, mungkin pengalaman saudara-saudara juga. Orang-orang yang belum di dalam Tuhan.
melihat hidupnya yang kesepian, melihat hidupnya yang putus asa, ya, yang merasa nggak punya masa depan, atau bahkan yang terlalu pede, merasa hebat, merasa sukses, gue bisa sendiri, macam-macam bentuknya ya. Tapi kalau kita melihat orang-orang seperti itu, pastilah Tuhan menaruh di dalam hati kita satu rasa belas kasihan. Oh Tuhan, Engkau pasti berbelas kasihan kepada orang-orang ini. Sungguh kasihan mereka. Siapa yang akan merawat mereka? Merawat hatinya, merawat perasaannya, merawat jiwanya. Jiwa yang hancur, jiwa yang hampa, jiwa yang kesepian, jiwa yang tidak punya harapan. Banyak saudara di sekitar kita, apalagi masuk ke akhir tahun 2025, apalagi tahun depan saudara, ya. Kita sih tetap percaya Tuhan ya, Tuhan jaga hidup kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan rawat kita. Amin. Sehingga tidak ada kebutuhan kita yang penting yang Tuhan lewati. Semuanya Tuhan memberikan cukup, cukup dan cukup. Tuhan cukupkan kita. Tetapi katanya tahun depan akan lebih berbahaya secara ekonomi. Kita percaya kita dipelihara Tuhan. Tapi ada banyak orang di luar sana tahun depan menjadi tahun yang sulit buat mereka. Makanya ntar sebentar kita berdoa buat Indonesia. Supaya Tuhan turun tangan. Tidak saja kepada orang yang percaya Tuhan, tetapi kepada mereka yang belum percaya Tuhan juga. Supaya apa saudaraku? Supaya domba-domba yang terlantar ini, yang belum memiliki Tuhan, mereka akhirnya menemukan gembala. Khususnya buat kita, supaya mereka berjumpa dengan Yesus sebagai gembala agung mereka. Amin. Amin. Di dalam Yesuslah ada pengharapan, di dalam Yesuslah ada kasih yang sempurna. Ada berapa banyak orang sekarang anak membunuh mama. Kemarin tuh terakhir saya dengar dipukul pakai cobek ya ibunya, mati. Nangis-nangis sesudahnya, nyesel-nyesel sesudahnya. Tapi itulah jahatnya dosa, jahatnya kuasa gelap. Dan makin kesini orang makin nekat. Makin berani, itulah rusaknya kehidupan manusia saudara. Jadi banyak jiwa akan terlantar, lebih terlantar lagi, lebih lelah lagi, lebih tidak punya harapan lagi. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita dalam renungan kita seminggu ini, marilah berkarya di Indonesia. Saya nggak ngajak kita ngomong luar negeri lah, kecuali Tuhan kirim saudara bermisi ke luar negeri, silakan. Kita masih ada di Indonesia, kita masih ada di Tangerang. Di Tangerang aja deh saudara, di Tangerang pun banyak jiwa-jiwa yang terlantar. Yang kalau kita gereja nggak mau peduli, saudara, siapa yang mau peduli? Ada loh, nggak jauh-jauh. Orang Kapling ada nggak? Ada. Orang Encele ada nggak? Ada. Orang Sukajadi ada. Orang-orang sini ada, dekat Kampung Baru ada. Orang-orang seperti ini saudara. Dan saya sering katakan kepada Fasil, ayo tolong dia, datengin ke rumahnya, ajak bicara, dengarkan apa isi hatinya, lalu doakan, beri kekuatan. Itulah jiwa-jiwa yang terlantar. Kita di sini memang ada saya gembala, ada Fasil-Fasil, ada ketua-ketua komisi pengurus. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Kalau semua jemaat mau memberi diri menjadi perawat-perawat domba, maka ada banyak domba yang lain yang tidak terawat. Tuhan akan berikan kepada kita semua untuk merawat mereka. Amin. Jadi beri diri kita, oh di dalam Tuhan, Tuhan mau seperti ini. Ya, 1 Petrus 2 ayat 25 berkata apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi gembala kita siapa saudara? Dialah gembala yang sejati. Kalau saya menggembala, saya bukannya membawa saudara kepada saya. Enggak akan kuat saya. Saya membawa saudara kepada Yesus. Saudara-saudara juga yang jadi Fasil, yang jadi ICL. Bawa domba bukan kepada dirimu, engkau gak akan kuat.
Gak akan sanggup, gak akan bisa. Kita harus membawa domba-domba kepada Yesus. Yesuslah gembala yang sejati. Kita punya tugas membawa domba-domba kepada Dia dan Dialah pemelihara jiwamu. Jadi saudara semua, kalau kita tahu Yesuslah gembala kita semua hari-hari ini, mari datang kepada Dia. Dialah yang sanggup memelihara jiwa kita. Engkau sedang khawatir apa? Engkau takut apa? Engkau punya persoalan apa? Jangan jauh dari Yesus. Amin. Dialah gembala kita. Dialah penolong yang sejati yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Jadi yang pertama, berkaryalah di dalam situasi yang aman, situasi yang merdeka hari-hari ini bangsa kita, saudaraku, berkaryalah sebagai perawat-perawat domba. Apakah mereka jemaat kita? Apakah mereka yang belum punya gembala? Itu lebih kasihan lagi. Bawalah ke sini. Kalau engkau tidak bisa menginjil, tapi engkau dapat membawa mereka ke sini, bawalah ke sini. Nanti ada orang-orang yang akan melayani, supaya mereka ketemu dengan sang gembala dan perawat jiwa mereka. Amin semuanya. Haleluya. Yang kedua dan ini yang terakhir, ya. Berkarya yang kedua adalah sebagai pekerja tuayan. Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nanti kita berdoa, ya. Nanti ada tim yang akan berdoa untuk gereja, ya. Atau kalau ada kesempatan kita berdoa bersama, kita minta kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja. Ya, dan saya percaya kalau kita rajin berdoa, Tuhan akan taruh beban itu di dalam hati kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Ini penting saudara, ya. Masih banyak orang belum kenal Tuhan. Saya kalau dengar Tuhan mau datang, satu sisi hati senang. Oh, senang Tuhan datang. Kita bisa bertemu, berkumpul bersama dengan Tuhan. Tapi di satu sisi lagi saudaraku, saya ingat, ya. Ini murid-murid SPK aja sudah taruh beban doa tuh. Ada puluhan orang tuh, nama-namanya. Teman, saudara yang belum kenal Tuhan. Yang minta didoakan, minta nanti dikunjungi supaya kita bisa undang mereka ke Natal, saudara. Itu aja udah puluhan orang, belum sempat. Sekarang baru mendoakan. Saya ajak murid-murid terus mendoakan, pemurid-pemurid terus doakan, dan tim doa setiap hari mendoakan. Jadi saudaraku, mari kita melihat masih berapa banyak orang dalam keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Doakan. Sampai satu hari kita bisa mengajak mereka ada di sini dan menerima kebenaran. Amin. Amin semua. Haleluya. Ya, oke, terakhir. Berikutnya terakhir. Pelajaran apa yang kita terima? Setidaknya ada 2 hal ini, saudara. Pertama, kita sebagai warga negara Indonesia yang merdeka seutuhnya. Amin. Merdekanya bukan urusan penjajahan manusia aja. Merdeka seutuhnya. Itu Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Jadi engkau yang merasa merdeka belum seutuhnya, datang lagi kepada Tuhan. Minta lagi kepada Dia. Dan imani apa yang kita minta kepadanya, Tuhan berikan. Selama itu kebenaran, selama itu untuk pengudusan kita. Jadi sebagai warga negara yang merdeka seutuhnya, sadari kita adalah hamba kebenaran. Dan dalam proses dikuduskannya, dalam segala sesuatu. Dalam hal ini saudara, sambil kita terus dikuduskan, maka jangan bandel. Kalau kita bandel, proses pengudusannya jadi lama. Ya, kayak ada kotoran yang bandel, kan jadi hesek tuh. Susah ngebersihinnya,
ya. Jadi lama. Tapi kalau kita itu enggak bandel saudaraku, ya punya hati yang rendah, hati yang taat, hati yang mau, lebih cepat proses pengudusannya. Engkau 2-3 tahun kenal Tuhan saja pertumbuhan rohaninya sudah luar biasa. Kalau yang bandel 10 tahun juga masih bisa begitu-begitu aja. Jadi ini kembali kepada kita semua masing-masing, pikirkanlah, renungkanlah, dan ambillah yang terbaik untuk hidupmu. Jadi kita ada dalam proses dikuduskannya dalam segala sesuatu. Karena itu berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Ya, saya akan terus bilang sama saudara, Tuhan mau datang. Jangan tanya saya kapan, tidak ada yang tahu. Tapi kita mau melihat dari tanda-tandanya. Dan semua tanda-tanda itu tertulis di Alkitab, maka bacalah Alkitab. Engkau akan ketemu apa sih tanda-tandanya Tuhan datang. Baca, bersiap, berjaga-jaga. Setiap kita harus melakukannya. Yang kedua, kita berkarya sebagai apa saudara? Satu, pekerja tuayan. Cari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Buat semua kita, enggak ada satu pun yang bilang itu bukan tugas saya, enggak ada. Semua punya tugas yang sama. Jadilah kita pekerja tuayan dan penggembala domba. Yang di luar kita tuai untuk dibawa masuk. Yang di dalam kita rawat bersama-sama. Ya, sehingga Tuhan jemput kita satu kali di awan permai. Haleluya, puji Tuhan. Yuk tim PW boleh maju. Sebentar kita mau berdoa saudara-saudara. Berdoa bersama-sama ya. Amin. Mau berdoa? Karena Tuhan bilang aku mau rumahku disebut rumah apa? Rumah doa hari ini. Ya, jadikan hati kita rumah doa. Jadi yang entar mau lomba-lomba, sekarang jangan mikir lomba dulu ya. Sekarang mikir kita mau berdoa. Jangan mikir makan, jangan mikir lomba, jangan. Mikirnya sekarang yuk kita pakai waktu ini untuk berdoa ya. Nah saudaraku, oke. Ada 160-an PIC dalam jemaat hadir. Jadi satu PIC berapa orang ini pegangnya? Kesimpulannya, well. 6, 4, oke. Jadi kita ada punya 28 PIC doa, jadi orang-orang yang akan ada di antara kalian, di antara saudara-saudara ya. 28 orang dari pengurus dan dari pendoa ya. Lalu sok silakan yang PIC doanya berdiri semua. Dan mulai ambil tempat deh, jadi jemaatnya kan tahu di sekitarnya. Ambil tempat jadi barisan sini mesti ada, barisan sini mesti ada, barisan sini mesti ada, barisan sana mesti ada. Jangan terlalu dempet-dempet ya. Yang depan sini siapa nanti PIC doanya? Ayo semua, yang jadi singer turun, ya turun dulu. Ya. Ayo silakan. Nanti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki berdoanya ya. Jadi kalau Sis Desi ada di sini berarti yang perempuan bisa sama Sis Desi maju ke depan. Jangan ngumpul, halo. Jangan ngumpul di situ, jangan nyebar. Ya, nyebar. Ya, nyebar di pinggirnya aja dulu. Ya. Jadi PIC yang mendekati jangan dibawa kemana-mana ya. Di situ aja, Rini, kamu di sini aja, ke sini, ke depan, ya. Oke. Jangan numpuk ya. Siapa lagi yang belum? Ya, kita bentuk dulu kelompok-kelompoknya. Jangan berdempet-dempetan berdirinya, ya. Ini masih ada yang belum dapat ini kalau ada Pak Daniel yang depan. Ya, dengan Pak Daniel bisa. Lalu siapa lagi?
Halo, coba PIC doa dengar saya, PIC doa, berdirinya jangan dempet-dempet maju ke sini, bisa ke samping sana. Kalau dempet-dempet nanti doanya nggak kedengeran, ngadu, ya. Ya. Ayo ke depan maju. Ya. Jangan dibawa ke belakang Welian. Yang di belakang dibawa ke depan. Ya. Ya. Cari posisi yang enak ya, PIC tolong ya, jangan dempet-dempetan. Welian mana Welian? Ah ini ada, ya, ya. Ah ya ada Eti, oke. Ya. Eti bagi dua sama Rini orangnya. Bagi dua. Eti, Rini bagi dua orangnya. Ya. Ayo, jangan cuman berdua, ikut dengan tim. Ya. Di belakang itu enak, itu berdirinya begitu bapak-bapak. Coba pindah tempat, jangan ngumpul di sana. Ricky jangan di sana, pindah tempat. Bawa timnya jangan di sana. Terlalu crowded. Sudah ya, jangan ada yang bersuara ya. Saya tunggu sampai enggak ada suara, artinya semua udah siap. Satu kelompok kira-kira 5 orang. Jangan mulai berdoa dulu, jangan. Jangan ada yang mulai berdoa, jangan. Ya, cari teman dulu sampai dapat semua. Oh, haleluya Yesus. Sudah semua? Terima kasih Tuhan Itu di belakang enggak kepenuhan, nanti suaranya enggak ngadu. Yesus. Bapak-bapak, Bagi bangsa kami Tuhan. oke ya. Kalau sudah semua, tolong jangan ada yang bicara, dengarkan saya. Kalau sudah semua, kita punya 3 tema doa. Yang pertama, doa untuk bangsa. Yang kedua, doa untuk Banten. Yang ketiga, doa untuk GKPY Tangerang. Jadi, saudara hanya akan dapat 1 tema doa. Ada yang dapat untuk Indonesia, ada yang dapat untuk Banten, dan ada yang dapat untuk gereja. Setiap tema punya 5 pokok doa. Yang dapat Indonesia ada 5 pokok doa. Yang dapat Banten ada 5 pokok doa. Dan yang dapat GKPY juga ada 5 pokok doa. Nah saudara, yang PIC kan pegang HP, di HP-nya sudah ada rincian doanya, betul? Betul? Ya, PIC-nya udah pegang semua? Nah, sebelum doa, saya minta PIC bacakan ke tim. Kita punya 5 pokok doa tentang apa aja. Dibacakan aja dulu supaya ada gambaran apa yang mau didoakan. Ya, silakan. Silakan. Kami bersyukur. Kami bawa hidup kami.
berdoa bersahati untuk semua pokok-pokok doa. Shikana borakata kalash. Kami bersyukur Ayo disebutkan. Tuhan, Kau baik Yesus untuk Indonesia. Kalau sudah disebutkan baru kita akan berdoa. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang. Ya Tuhan Ke Yesus. tempat kudus-Mu Tuhan. Ya Yesus. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kalau sudah dibacakan, yuk kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan dulu lagu ini. Penuhi hatiku Belum berdoa ya, belum berdoa. Mari nyanyi bersama-sama, dengan kita urapan menyembah yang dulu. baru. Urapan yang baru. Katakan agar aku lebih lagi. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Mendengar suaramu. Mari naikkan pujian ini. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Oh, rumah doamu. Amin Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa. Dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku sekarang. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Mari kita taruh tangan kita di hati, di dada kita dengan yang sekarang, dengan urapan yang baru. Agar aku Ya lebih Tuhan. lagi. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat Sama-sama. tangan kita di hadapannya. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku Tuhan Yesus. bangsa Suku-suku Tuhan datang lawat menyembah-Mu. lawat semua suku bangsa Indonesia. Jadikan aku Pakai umat-Mu rumah doamu. jadi rumah doamu. Agar semua suku Ya Tuhan. bangsa Ya Tuhan. datang menyembah-Mu.
dengan roh kita saudara-saudara. Kita berdoa di dalam roh kita. Oh haleluya, siapkan iman kita. Satukan iman kita. Percayalah apa yang kita doakan hari ini, Tuhan mendengar. Mintalah, maka diberikannya kepadamu. Carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah pintu anugerah Tuhan hari ini, maka Dia membukakannya kepada kita semua. Haleluya. Ya Tuhan, amin. Kami percaya doa orang yang benar besar kuasanya. Haleluya. Agar semua suku bangsa, bahkan keluarga kami, bahkan saudara kami, bahkan teman-teman kami. Haleluya, haleluya. Agar semua suku bangsa datang haleluya. Haleluya. Di dalammu belas kasihanmu. Kami mengasihi Indonesia. Pakailah kami di negeri ini. Sembah Dia yang kuasa melakukan segala perkara. Kami bawa doa kami Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar, melihat hati kami. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang suasana tenang. Tenang. Cukup keyboard saja. Keyboard pun kecil saja suaranya. Sekaranglah waktunya jemaat berdoa. Kiara basa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikana morakata kara shikaya rata.
Cek. Mari Bapak Ibu yang sudah selesai berdoa kembali ke tempat duduk. Ya. Haleluya. Gimana jemaat? Seneng gak berdoa? Sering-sering kita berdoa begini mau? Jangan cuma setahun sekali ya. Harus lebih sering lagi kita berdoa ya. Dan Tuhan mengingatkan saya, biarlah rumahku disebut rumah doa. Doa, doa, dan doa penting. Jemaat juga harus terus belajar berdoa, berdoa, dan berdoa lagi ya. Haleluya, masih ada satu grup di belakang yang belum. Kita tunggu. Apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan dengar, amin. Haleluya ya, kita percaya Tuhan sediakan. Maka kita persiapkan diri kita masing-masing. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita tutup dulu ibadah kita, saudara, untuk nanti berikutnya acara-acara selanjutnya ya. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Bapa, terima kasih untuk Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi kami tahu Tuhan masih banyak dosa, masih banyak pekerjaan kuasa gelap, masih banyak praktek-praktek hidup yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu. Maka Tuhan, ampunilah. Ampunilah, ampunilah dosa bangsa ini, pemimpin kami semuanya. Engkau melihat kepada gereja-Mu ya Tuhan, biarlah gereja-Mu boleh berdiri menjadi tiang penopang untuk bangsa ini. Engkau melihat gereja-Mu, Engkau lihat umat-Mu yang kami mencintai negeri ini. Dan ke depan akan lebih banyak berdoa untuk bangsa ini. Maka kami percaya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu ya Tuhan mendatangkan kemuliaan sorgawi atas Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terima kasih. Kami masih akan melanjutkan acara demi acara, biar kami pakai kesempatan ini untuk persekutuan satu dengan yang lain yang belum kenal, mencari orang-orang yang belum dikenal, karena kami semua saudara, tentulah kami perlu berkenalan satu dengan yang lain. Jangan biarkan kami cuek-cuek saja, tapi berilah kasih-Mu ada pada kami Tuhan. Kami saling memperhatikan, kami saling meneguhkan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah dari Tuhan Yesus segala kebaikannya, anugerahnya yang tak terkira, bahkan proses pengudusannya di dalam hidupmu. Terimalah dengan iman percaya, dan terimalah juga bahwa kita semua adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh